Halo, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Lucky Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma dan perkembangan birokrasi. Apa itu paradigma? Nah, paradigma adalah sebuah istilah seringkali digunakan dalam disiplin intelektual. Paradigma adalah sebuah model atau dalam teori ilmu pengetahuan. Kamu mungkin memahaminya juga sebagai kerangka berpikir. Nah, ya, bagaimana tuh fungsinya paradigma? Nah, paradigma ini memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Kamu dan lingkungan kamu nih di sekitar, ada apa aja, tentang apa tuh di lingkungan kamu tuh adanya. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan paradigma sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain nih. Kamu misalnya berinteraksi dengan seseorang di luar sana yang kamu nggak kenal. Kamu ingin tahu lebih banyak dunia ini lebih luas gitu kan. Nah, kamu bisa berinteraksi membentuk pemikiran kamu sendiri mencari ilmu dimanapun itu ya. Cara pandangnya bagaimana tentang paradigma nih? Nah, cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Tadi kata saya katakan, kamu bagaimana eh, di tempat baru tentang pemikiran kamu itu. Dalam penelitian, teori paradigma membantu para ilmuwan untuk bekerja dalam suatu kerangka teoritis yang luas. Bagaimana menurut para ahli? Nah, kalau menurut para ahli nih, saya hanya beberapa page saja, hanya beberapa ilmuwan saja. Menurut Harmon, dalam Moleong, paradigma itu sendiri adalah cara mendasar memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Langsung nih, real secara langsung apa yang ada yaitu realitas. Dalam menurut Baker, dalam Moleong, paradigma sebagai seperangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas, menetapkan suatu peraturan nih atau batas apa gitu kan. Nah, paradigma juga menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, atau landasan berpikir yang digunakan atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Nah, para ilmuwan itu melakukan suatu studi nih. Nah, konsep dasarnya itu ya dari paradigma itu sendiri nih, dari paradigma ini gitu kan. Hampir semua para ilmuwan itu menggunakan paradigma. Robert Friedrich, menurut Robert Friedrich nih, paradigma adalah dasar pandangan disiplin pada apa materi pelajaran yang harus dipelajari. Pandangannya itu apa nih? Dasar pandangan itu tuh tentang materi yang kita pelajari ini dasarnya apa kan pasti eh, di setinggi tingginya pohon pasti ada dasarnya gitu kan, dasarnya yaitu akar gitu, akarnya dari mana itu. Kita lanjut lagi ya.
Nah, apa contohnya paradigma? Eh, Salah satu contoh paradigma yang bisa kamu kenali dalam hal ini adalah paradigma Pancasila Indonesia. Pancasila sebagai paradigma berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menjalani segala aspek kehidupan. Nah, jadi di sini kan Pancasila itu sebagai apa ya? Menjadi pacuan gitu kan. Ada ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi kita tuh mengutamakan Tuhan yang beragama kan. Kita harus saling bertoleransi gitu. Di Pancasila itu mencakup semuanya. Kalau menurut saya ya, dari segi A, segi B, segi C itu ada gitu. Hal ini juga menyertai berbagai permasalahannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, iya nih. Kita harus membangun bersama Pancasila ini untuk kemajuan ya negara kita ini. Lanjut ya. Nah, bagaimana perkembangan birokrasi? Ayo. Nah, birokrasi dalam perkembangan. Dalam perkembangannya, pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian nih. Akibatnya akibat peranan partai-partai politik nih yang saling bersaing dengan sangat dominan. Partai-partai politik mulai melakukan building block kekuasaan melalui pos-pos kementerian strategis di jajaran pemerintahan sebagai sumber daya eh, kelangsungan partai politik yang bersangkutan. Ya, dia mengblok-blokkan gitu kan. Bagian A nih partai politik mana gitu kan. Sebagian B partai politik merah, bagian C partai politik kuning, bagian D partai politik biru. Mengblok-blokkan suatu daerah demi kepentingannya sendiri. Program rekrutmen birokrasi ikut mengalami spoil system yang merajalela, mulai dari pengangkatan, penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan serta unsur lainnya di luar tugas birokrasi. Oke, kita lanjut ya. Pada zaman Soeharto bagaimana? Nah, menarik nih. Pada zaman era itu sangat-sangat ya, kita cuma bisa mendengar tanpa menyaksikan, cuma tahu dari orang tua kita saja ya. Nah, ketika Soeharto pertama kali membentuk kabinet pembangunan satu dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 1968 nih, dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, bertugas antara lain melanjutkan pembersihan birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan berpolitik kepartaian. Lalu berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 pada tanggal 29 November 1971 didirikan Korps Pegawai Republik Indonesia, yaitu yang kita tahu sendiri ya, Korpri, sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia. Dan dalam perkembangan selanjutnya tim PAAP dan proyek 13 akhirnya dilebur ke dalam Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara. Sedangkan sektor aparatur pemerintahan atau sektor P nih tetap dan berfungsi meliputi penyusunan kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi
pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan Kementerian Negara penyempurnaan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara yang dipimpin oleh seorang menteri merangkap menjadi anggota sektor N, penelitian dan pembangunan, dan sektor Q, yaitu keamanan dan ketertiban. Dan dengan Kepres nomor 45 per M tahun 1983. Setelah tahun 1998 yang dikenal sebagai Gerakan Reformasi, maka melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1999 mengenai keberadaan pegawai negeri sipil sebagai anggota partai politik, lalu diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 yang membuat pegawai negeri sipil atau PNS kembali tertutup dan kemungkinan untuk ikut berkiprah sebagai keanggotaan partai politik apapun. Korupsi sudah tidak asing lagi kita dengar tentang korupsi ya. Usaha rasional organisasi pemerintahan pusat sebenarnya sudah mulai sejak masa kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 1 Agustus 1953 yang berusia hanya sekitar 15 bulan kemudian diteruskan oleh kabinet Ali Sastromiazo. Nah, kalau menurut saya korupsi udah pada lumrah lah, udah harus kita bantai ini mah. Pada 2009 nih, bila merujuk pada laporan dari Political and Economic Reconciliation VRC yang berbasis di Hong Kong, Indonesia masih menunjukkan angka yang buruk, terutama dalam hal hambatan birokrasi atau red tape barrier. Nah, administrasi dan akuntabilitas, wajah birokrasi dan dari suatu penyelenggaraan negara Indonesia akan tercermin pada hasil produk yang berupa adanya standar pelayanan terhadap publik atau masyarakat dalam rangka merasionalisasi birokrasi akan dapat terwujud dengan adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dengan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan memperoleh penyelenggaraan publik, pelayanan publik. Kita lanjut. Dalam perkembangannya, administrasi publik akan cenderung menjadi instrumen dari kekuasaan dari para elit dengan membuat publik senantiasa kembali berada pada posisi objek dan kepentingan, sedangkan pertanggungjawaban kepada publik mempunyai kadar amat rendah, sangat rendah kawan-kawan. Aduh, bagaimana ya elit global, bukan elit global, elit partai yang sedang merangkap di DPR itu sangat sulit. Cenderung bisa dikatakan hampir tidak ada sama sekali, akhirnya akan bisa menjadi sebuah ironi di dalam sebuah negara demokrasi yang tanpa mempunyai akuntabilitas. Oke, mohon maaf nih atas kekurangannya atau sound lain, suara-suara lain. Sekian saja dari saya, semoga menambah wawasannya. Oke, bye.